Beli SSD baru harganya mahal, akhirnya beli second bisa jadi opsi yang menarik gitu kan ya. Cuma masalahnya gimana caranya kita bisa tahu bahwa kondisi SSD-nya ini masih bagus atau udah hampir rusak? Sayangnya sampai hari ini belum ada cara yang ampuh untuk kita bisa mengetahui kondisi sebuah SSD ini masih bagus atau udah jelek. Yang bisa kita lakukan adalah nyoba download program misalkan kayak Crystal Disk Info gitu ya. Di situ ada banyak banget parameter yang bisa kita lihat tentang SSD-nya gitu kan ya. Salah satunya adalah health. Dan angka health ini adalah yang sering dijadikan orang sebagai acuan. Apakah masih 100% atau udah turun. Padahal penentuan angka health ini gak ada standarisasinya. Pada prakteknya ada banyak sekali SSD yang health-nya masih 100% tapi mati mendadak. Terus ada lagi yang health-nya dipakai 2 bulan turun 2% jadi 98 gitu kan ya. Tapi ternyata waktu dipakai lanjut terus sampai 3 tahun ke depan, health-nya tetap segitu aja nggak turun-turun lagi. Berarti ngapain coba itu? Terus ada lagi SSD yang angka health-nya memang turun teratur mengikuti pemakaian. Jadi semakin sering dipakai, health-nya turun sedikit demi sedikit. Sampai mungkin nantinya akan bisa mencapai 0%. Tapi ternyata walaupun sudah menyentuh 0% dan ini udah sering saya alami karena saya sering ngetes SSD sampai mati, ternyata angka 0% ini pun gak berarti apapun. Karena sampai hari ini ada beberapa SSD yang udah 0% karena udah saya siksa di awal gitu ya. Tapi masih saya pakai sampai hari ini. Iya sih speednya ada yang udah agak-agak lemot gitu ya, tapi masih ada yang lumayan normal. Tapi intinya adalah 0%-nya ini tidak berarti apapun. Jadi akhirnya karena susah nih kita mau nentuin kondisi SSD masih bagus atau enggak, idealnya sih ya kalau beli ya beli aja yang baru. Dan kalau bisa belinya jangan yang terlalu murah. Apalagi kalau kita belinya komponen mahal macam GPU misalkan, ya belinya jangan ngasal. Paling enggak yang kayak gini lah. Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition. Baru dipegang aja udah terasa kokoh banget. Dalamnya lebih cakep lagi. Menggunakan military grade components dengan protective PCB coating untuk melindunginya dari lembab dan kotoran. Didesain untuk tahan lama. Performance juga dijamin mantap dengan vented exoskeleton, axial tech fan, dan phase change thermal pad-nya yang bikin GPU lebih adem. Selengkapnya cek link di bawah. Kembali ke SSD, walaupun nggak ada cara yang ampuh untuk kita bisa menentukan apakah SSD ini masih bagus atau enggak, tapi kita masih bisa sedikit berusaha. Dan salah satunya adalah pakai program ringan yang namanya Crystal Disk Info. Tinggal masalahnya setelah diinstal, apa yang harus kita perhatikan. Saya akan jelasin di video ini, dan kalau pengen kamu praktekin sekalian, bisa kamu download dulu Crystal Disk Info-nya, habis itu buka bareng-bareng, nanti kita baca bareng-bareng di sini. Setelah kamu jalanin programnya, rubah dulu tampilan pembacaannya. Masuk ke tab function di bagian atas, pilih advanced feature, pilih lagi raw values, terus pilih yang 10 desimal. Sekarang kita lihat apa aja maksud dari tulisan yang ada di sini. Saya kasih contoh SSD sistem harian saya, NVMe Gen 3 kapasitas 512GB. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah yang udah nongkrong di bagian kanan atas. Total host read dan write. Itu artinya sudah berapa banyak data yang ditulis ke SSD-nya dan dibaca dari SSD-nya. Yang paling penting adalah total host write-nya. Berapa banyak data yang sudah tertulis. Ini hubungannya sama TBW, terabytes written. Walaupun sebenarnya TBW sendiri nggak terlalu ngaruh. Udah saya bahas di video sebelumnya. Beberapa pabrikan SSD menggunakan TBW ini sebagai penentu health. Tapi TBW yang tertulis di speknya berbeda sama yang ada di dalam firmware-nya. Sebagai contoh, ini salah satu SSD NVMe 512GB yang udah saya siksa dan udah terisi hampir 700 terabyte. Health-nya sisa 45%. Kalau kita bandingin kondisinya dengan SSD pertama tadi yang masih sehat, satu-satunya angka yang paling menonjol ya total host rate-nya aja yang paling gede. Sisanya masih bagus dibandingin sama SSD pertama. Biasanya untuk SSD 512GB TBW-nya yang tertulis di spek itu rata-rata di kisaran 300-an TBW. Tapi di SSD yang barusan kita lihat tadi, dia udah tertulis 700 terabyte tapi masih sisa 45%. Berarti angka TBW yang ada di dalam firmware itu berbeda jauh dengan yang tertulis di speknya. Dan kalau kita ngikutin angka health yang tertulis di software, berarti angka TBW sebenarnya yang ditulis sama pabriknya ke dalam firmware adalah 1200 terabyte. Kurang lebih segitu. Dan karena sudah jalan 700 tera, berarti masih sisa 45% lagi. Nah, SSD model seperti ini, angka health-nya ini bukan turun semaunya sendiri, bukan terus nongkrong 100 atau mati. Jadi dia turunnya menyesuaikan pemakaian dan acuannya adalah terabyte-nya. Di mana untuk SSD ini berarti kurang lebih untuk setiap pemakaian 12 terabyte, health-nya akan turun 1%. 12 terabyte ini adalah angka yang gede banget loh.
Sebagai gambaran, SSD pertama yang saya tunjukin tadi digunakan untuk sistem dan udah nyala selama 1024 jam. Jika diasumsikan sehari nyala 5 jam untuk kerja, maka SSD-nya udah dipakai sekitar 200 hari lebih, sekitar 7 bulan pemakaian. Dan 7 bulan ini baru kepakai 5 terabyte. Berarti biar dia bisa turun 1%, seandainya TBW-nya sama 1200 gitu ya, berarti dia butuh waktu sekitar 1,5 tahun dengan rate pemakaian yang sama. Dan kalau harus mencapai 1200 terabyte untuk menyentuh 0%, berarti butuh waktu sekitar 150 tahun. Nggak mungkin banget kan ya? Jadi akhirnya sama seperti kesimpulan video sebelumnya. Angka TBW ini, baik yang tertulis di spek maupun yang tadi diterjemahkan dalam bentuk health, itu nggak bisa dijadikan acuan mutlak apakah SSD-nya masih bagus atau enggak. Jadi yang perlu kita perhatikan bukan tentang TBW-nya, tapi gabungan antara tadi TBW, total host rate-nya, dengan power on hours-nya, yang menunjukkan udah berapa lama SSD-nya dipakai. Di mana SSD tadi udah dipakai 1024 jam, sekitar 7 bulan pemakaian, dan baru kepakai 5 terabyte. Berarti kerjanya nggak terlalu berat. Sedangkan SSD kedua baru 164 jam udah kepakai 700 tera. Contoh SSD lain yang udah disiksa juga, 239 jam pemakaian atau sekitar 48 hari pemakaian normal, udah tertulis hampir 2700 terabyte. Dan health-nya udah 0% juga. Ini pertanda bahwa SSD-nya juga udah disiksa habis. Jadi sekali lagi jangan lihat satu parameter aja, tapi lihat udah tertulis berapa banyak dan udah dipakai berapa lama. Berapa batas bagusnya? Gak ada bre, karena sekali lagi belum ada standarnya. Tapi kalau hanya sebagai gambaran, SSD yang barusan saya contohkan bisa dijadikan acuan. Udah digunakan selama 7 bulan tapi baru tertulis 5 terabyte dan kondisinya udah dipastikan masih baik-baik saja. Poin-poin yang lain, Pak. Kita bahas satu-satu. Critical warning, singkatnya ini adalah peringatan keras bahwa sudah terjadi error serius pada SSD dan dia bisa aja mati sewaktu-waktu. Dimana untuk SSD ketiga yang saya contohkan yang udah terisi 2700 terabyte, warningnya udah muncul 4 kali. Tapi sekali lagi ini juga nggak bisa dijadikan acuan karena nyatanya walaupun udah 0% dan warning 4 kali, dia masih bisa digunakan sampai sekarang. Dan banyak SSD lain yang nggak pakai warning udah langsung mati seketika. Komposit temperatur ini adalah temperatur SSD saat itu. Angka yang muncul adalah dalam Kelvin, sedangkan angka Celsiusnya udah tertulis di bagian atas. Available space adalah ruang cadangan pada SSD jika ada blok yang rusak. Hampir mirip seperti hard disk yang juga punya sektor cadangan untuk menggantikan bed sektor. Masalahnya untuk SSD terlihat nggak ada artinya, karena bahkan SSD yang udah 0% aja health-nya udah tertulis 2700 TBW, available spare-nya masih 100%. Belum kepake sama sekali. Sedangkan logikanya kalau udah 0% berarti semua ruang apapun sudah kepake semua dong ya. Tapi ternyata enggak. Available spare threshold ini adalah batas minimum ruang cadangannya, di mana tertulis 10%, yang artinya kalau ruang cadangannya udah sisa 10% itu udah warning. Tapi sekali lagi udah 0% health-nya, ruang spare-nya belum kepake sama sekali. Kemudian percentage used ini adalah kebalikan dari health. Jadi udah berapa persen dia kepake, di mana untuk SSD yang health-nya 45% tadi itu adalah sisanya, berarti dia udah kepake 55%. Cuma sekali lagi angka ini tidak menunjukkan apapun. Poin 6-9 udah jelas sesuai tertulis artinya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah poin 0A, controller basic time. Sesuai namanya juga, ini nunjukin controllernya udah berapa kali kerja keras. Untuk SSD yang habis disiksa sampai 0% tadi, dia udah sibuk lebih dari 13.000 kali. Banyak banget ya. Apakah berarti semakin tinggi angkanya semakin jelek? Ternyata enggak juga bre. Kalau kita bandingin sama SSD pertama yang masih sehat dan masih dipakai untuk sistem, controller basic time-nya malah udah hampir 20.000 kali. Tapi kondisinya jauh lebih bagus dibandingin SSD 0% tadi. Yang bikin tambah bingung lagi malah SSD kedua yang udah keisi 700 terabyte, health-nya 45%, tapi controller basic time-nya masih 0. Padahal udah jelas kondisinya udah nggak terlalu sehat. Jadi bahkan angka ini pun tidak bisa menunjukkan apapun. Poin berikutnya juga gampang dipahami, power cycle berarti udah berapa kali dia dinyalakan. Sedangkan power on hours adalah berapa jam dia dalam kondisi nyala. Unsafe shutdown juga jelas berapa kali PC-nya dimatikan tanpa shutdown yang benar, tapi sekali lagi tidak menunjukkan kondisi kesehatan. Media integrity error dan number of error juga jelas banget artinya, tapi di sini juga nggak ada artinya. SSD yang seharusnya udah mati aja errornya masih 0, sedangkan SSD yang jelas masih sehat error lognya udah lebih dari 1700. Jadi akhirnya setelah ngelihat sekian banyaknya
angka, gak ada satupun yang bisa menunjukkan kondisi aktual sebuah SSD masih bagus atau jelek. Terus gimana dong? Apakah benar-benar gak ada cara apapun untuk kita bisa tahu kondisi SSD seperti apa? Nggak juga sih. Ada caranya, tapi sebenarnya nggak terlalu ribet. Nggak usah pakai teknis, Bre. Yang pertama perlu kamu perhatikan adalah masa garansinya. Masih panjang atau enggak. Udah itu doang. Yang kedua adalah memastikan bahwa SSD-nya saat dipasang terdeteksi dengan normal. Habis itu dites kecepatannya juga masih normal sesuai dengan speknya. Dan udah, sebenarnya itu aja udah cukup. Sisanya kita serahkan pada nasib dan masa garansi. Kalau pengen tahu apakah SSD-nya sudah dipakai kerja berat atau enggak, tadi bisa kita lihat total write-nya berapa dan power on hours-nya berapa. Bisa jadikan acuan angka yang tadi udah saya sebutin, pemakaian 7 bulan sekitar 1000 jam dia udah terpakai 5 terabyte. Ini untuk sistem. Berarti kurang lebih SSD normal ya rate-nya segitu. Jadi kalau kamu nemu yang baru dipakai sebentar tapi kok write-nya udah banyak banget, berarti dia habis dipakai kerja berat. Sebaliknya juga sama, write-nya masih kecil tapi ternyata udah dipakai selama bertahun-tahun, ini juga adalah tanda-tanda bahwa SSD-nya sudah lama dipakai. Dan udah itu aja, bahwa angka ini tadi juga nggak bisa bilang bahwa SSD-nya masih bagus atau enggak. Karena ada banyak SSD udah dipakai bertahun-tahun masih bagus, tapi banyak juga SSD baru yang dipakai 2 minggu, 3 minggu udah rusak, ganti baru rusak lagi, Bre. Oh iya, sama satu lagi poin ketiga. Pastikan bahwa kelistrikan PC kamu bagus, nggak ada masalah sama sekali. Kalau memang kira-kira listrik rumahnya kurang oke, ya pastikan power supply-nya jangan pakai yang abal-abal. Dan terakhir, kembali lagi, kita serahkan sama takdir. Semoga bermanfaat.